Kenapa? Ketika agama, ya kan, ketika ada kepercayaan masuk ke tanah Jawa, ke Nusantara, sedangkan leluhur kita sendiri sudah tahu, sudah paham kan, mana ini yang jelek, ya kan, mana ini yang buruk, mana ini yang baik dan sebagainya. Nah, kenapa beliau secara sukarela menerima? Ibarat gini, ya tuh. Jadi orang Jawa, Iya. duwe tata krama, ya teman. Ya teman. Jenengan untuk tamu iki. Jenengan dasare wong Jawa di tata krama duwe sifat welas asih, lembah manah, ya toh? Iya. Ketekan tamu. Wong iki sak karepe dhewe. Mesti jenengan wong Jawa kan modelnya ora saklek kan. Enggak saklek gitu loh. Tahu maksudnya? Iya, betul. Nah, walaupun ada yang nggak mengenakan itu disumbangkan, keunikan orang Jawa di situ. Makanya saya bilang, di dalam keilmuan kehidupan itu tidak melulu antara benar dan salah. Nah gitu. Tapi ketika benar dan salah ini tidak memiliki keluhuran, sama juga bohong. Makanya orang Jawa itu mendidik tentang budi pekerti keluhuran, luhur, nah gitu, kemuliaan. Kita memuliakan, ya. Nah, orang Jawa kalau ada tamu itu tamu adalah raja, itu mas. Wis dirajake diajeni, ning sing dirajake iki ora krasa kan. Lah, makane kan wong Jawa kajake rasa rumangsa krasa. Lah sing dadi tamune iki ora duwe adat seperti itu. Ya, Mas. Iya. Nah, iki sing rumangsa bener, ya toh? Sing di rumah iki mung geleng-gelengan. Ya yang sado palon itu. Mengene-ngene kita. Kok orang ditata krama kan. Nah, mung dibatin kan ngono. Kan ibaratnya seperti itu. Nek jenengan ditamu ngono gitu. Iya. Ya toh Mas. Gampangannya seperti itu. Monggo diajeng, monggo Kang Mas. Apa? Nah, dengan kelembutan bahasa itu otomatis akan mempengaruhi tingkah laku, Mas. Ya toh? Nek wis wong tingkah lakune alus kan mesti pikire kalau rasane kan ayo alus toh. Nah, nek alus kan berarti menggambarkan sifat kasih. Welas asih. Bener. Ya toh? Nah, saiki gampangan aku dibukane nyalah-nyalah aku ngomong kasunyatan Iya, wae. iya. Ngomong saiki kaya wong pasar. Lho toh. Wih ini. Lho. Orang Jawa tidak mendidik untuk itu. Kok nek aku ngomong ini kok dikira ngunggun ke Jawa kan. Nah itu kadang-kadang gini. Makanya kan ketika baru barang itu masuk ke telinga, apa sesuatu itu masuk ke telinga kita itu di makanya malah kemuning malah Mas. Ketemune yen wis wening kan. Iya. Kemuning ketemune yen wis wening. Lah nek wis wening lah ketemu kan gitu. Lah urung ketemu wis di telan mentah. Iya to, Mas. Akhirnya ya keleleken kan ngono lho. Maksud dari Mas Tino yang tadi itu yang siapa Mas? Apa? Ya banyak Mas. Yang berkaitan. Salah satunya? Ya yang Brawijaya. Brawijaya. Ya. Karena yang Brawijaya kan Brawijaya terakhir ya kan. Iya. Nah itu paling apa ya? Yes. Pokoknya gak iso aku nek kuwi masalah kuwi ra iso nerangke Mas. Iya. Ya aku tugasku mau menyampaikan apa sing dirasake eyang kan gitu. Eyang wabih lah. Terus kalau boleh tahu Mas, Iya. konkretnya sebetulnya leluhur itu yang diminta itu seperti apa Mas? Ya itu tadi yang saya bicarakan. Mbok yo eling kan gitu. Loh. Saiki nek tanpa leluhur kita akan menjadi apa ini? Wong saiki lho uripe do kepenak. Iya kan Mas? Iso lah wong leluhurin dhisik leluhur kita itu turune galar Mas. Kan ngono lho. Dipikir, ya kan? Iya. Sekarang kita kembali Mas ya, Iya. terkait dengan eling sama leluhur kan. Nah, jadi
itu memang yang diinginkan oleh para leluhur kita, terutama leluhur Jawa. Kita harus mengingat dan sebagainya kan. Nah, salah satu contoh bahwa kita mengingat leluhur itu dengan mendatangi ke pesarian, ya kan, mendatangi ke makam-makam beliau, tempat-tempat yang bersejarah. Nah, bagaimana bisa kita selaku orang Jawa mengingat leluhur, sedangkan kita aja datang ke tempat leluhur sudah dianggap musyrik, ya kan, sudah dianggap itu dan tadi sebagainya. gini loh Mas, karena tipisnya pendidikan nilai Mas. Wong Jawa ninggalake Jawa. Iya betul. Nah itu loh. Jadi kita itu sudah, makanya kan gini loh, kalau kita balik ke Jawa kita bukannya berarti membanggakan Jawa ki ora kan ngono. Ning ben ngerti asal usul Mas, ya toh, ben krasa ngono lho, ya toh. Nah, jadi kalau kita diajari, misalkan ya bukannya nyalah ke liyane, muka aku ngomong sesuai kenyataan wae kan gitu kan. Kalau kita mendapat ajaran bukan dari Nusantara, otomatis kan dikon mengenang leluhur yang dari ajaran itu. Betul. Akhirnya melupakan, timbulnya kefanatikan. Nah itu. Lu kita mau ajaran apa aja nggak masalah. Mau agama apa nggak masalah nih kelingo toh kan gitu. Mbok yo krasa kan gitu kan. Makanya kan ya bener omongane bahasa ini. Menungso ki ya mbok ya rasa rumangsa krasa. Mbok ya krasa kan gitu kan. Ya kan. Itu dalam itu Mas. Sepele, kata sepele itu tapi dalam. Krasa ki kowe urip iki ning ndi? Mbahmu ki sapa kan? Pakdemu ki sapa kan ngono kan gampangane. Ya. Keluargamu sapa kan? Nah kadang-kadang zaman sekarang itu kita merasa asing di negara kita, di tanah air kita sendiri, kan aneh kan. Nah itu kan bagian dari kita nggak disadari bahwa kita itu dilupakan oleh jati dirinya sendiri. Ya jati diri terhadap diri kita sendiri, ya terhadap leluhur kita, terhadap asal usul kita kan gitu. Perlunya kita mengerti asal usul itu bukan berarti kita membanding-bandingkan antara sana dan sini, gitu. Nah jadi kan misalnya mau wong lalek ke leluhur kan kita kan nek carane ki kualat men gitu. Ya kan kualat diarani kan. Nek wong Jawa kan. Wong Jawa kan mengenal arti kualat kan. Nah gitu. Jenengan misalnya ya, mungkin berapa ratus tahun kemudian, ya Mas, ya toh. Jenengan wis ora dikenang karo putu-putune sampean, jenengan. Kira-kira rasane piye? Ya suka enak Mas. Ora sadar Mas. Merasa diasingkan. Ora sadar. Jenengan nek ora dielingini anake dhewe piye rasane? Ya padha wae Mas. Itu bagian orang tua kita. Ya, sama saja Indonesia dengan Majapahit. Ki wong tuane lho Majapahit iki. Iya toh? Wong tuane sugih, anake mung nampa penak kan ngono to, Mas. Duh. Sebenarnya itu malah penak wong saiki iso turu ning spring bed. Kamare AC, tumpakane mobil. Lah urip di ben tumpakane jaran kan gitu kan. Ya toh? Ya toh? Dikurang penak apa kan? Iya. Loh, ya. Di negara lain itu masih banyak yang lebih terpuruk dari negara Indonesia. Nah, kan gitu. Okay. Kadang-kadang Indonesia sendiri merasa terpuruk. Sing guys terpuruk kan oknum kan. Ya kan gitu. Ini terkait dengan leluhur Mas. Leluhur kita kan bisa dikatakan marah lah dengan melihat anak cucu ya kan, tidak mau untuk mengingat beliau ya kan. Nah, apa rencana dari leluhur ketika melihat anak cucu tidak mau untuk mengingat beliau ya kan? Ada rencana apa leluhur? Jisik baleni Mas. Nah, leluhur kita ini kan hampir kan sudah nggak ada yang mengingatkan, bahkan dilupakan sama sekali. Nah, apakah leluhur punya rencana
ya kan, terhadap anak cucu yang sudah tidak mau mengingat beliau, ya kan, justru seolah-olah hampir dilupakan, hampir tidak mengenal beliau. Lah, apakah ada rencana? Rencananya sudah ada, Mas. Agar anak cucu beliau itu Ini sudah ada. Lah kan tumukule wiji-wiji pinilih, Mas. Inkarnasi, reinkarnasi. Ya kan bagian, iya. mewakili dari leluhur. Akhirnya kan turun tangan toh. Carane jalan satu-satunya kan mlebu wadah anyar loh, Mas. Iya, betul. Nah, wadah anyar ini akhirnya membimbing yang lain, memberikan pencerahan yang lain. Ya toh, Mas? Nah, akhirnya balik ke budi pekerti Jawa. Budi pekerti ini Jawa ini dalam arti asal usul ajarannya lu ndak dhewe lho, Mas. Ora luhure wong liya kan ngono lho maksudnya. Ya gitu kan. Karena apa? Ya emang Jawa ini bukan yang ngunggul ke Jawa, enggak, emang kenyataan ya, Mas. Itu memang ajaran adiluhur kan, ya. Mengajarkan tentang keluhuran kan gitu kan. Lu ajaran itu kalau tanpa leluhuran, apakah artinya sebuah ajaran gitu kan? Apa golek bener karo salah, iya toh? Apa nek golek bener karo salah ki cukup kan? Enggak kan, kita perlu keluhuran. Nah keluhuran ki dununge ana ning endi kan gitu. Dulu ya saka kerasa ki Mas. Nah, kita kerasa enggak gitu kan. Kerasa untuk pada apa? Ya apapun. Kita asal usulnya dari mana, kita hidup dengan siapa, kita hidup di mana, kita hidup dengan apa, ya kan? Apa Mas? Dewi sambukan ini apa to, Mas? Lah ya kok angin to. Iya. Apa ya do kelingan kan. Nah kan ngono. Lagi sing bendina dirup ora kelingan aja meneh leluhur kan gitu loh. Iya kan? Iya betul Mas. Ajaran dari leluhur Jawa itu kan ajaran budi pekerti Jawa ya Mas ya. Nah, itu merupakan suatu ajaran yang sangat adilung bagi orang Jawa pada khususnya kan seperti itu ya. Nah, apa keunikan dari ajaran budi pekerti Jawa itu sendiri Mas? Ada di mana keunikannya ya? Dari ajaran Jawa. Jadi anak dibasani tiyang pripun Mas? Adem. Hah? Adem, ayam seneng. Yang mengenal ajaran itu ada nggak di negeri lain atau di ajaran lain? Jadi dibasani wong rasane piye? Nek rasa wong ya bojone, Mas, unjuk kok ngene, gitu. Alah. Rasane piye, Mas? Enak, Mas, ayam. Nah, ya lah. Itu dari hal yang kayak gitu loh, Mas. Ya lah. Alah. Dari bahasa loh. Wong diarani krama halus, krama inggil. Iya. Ya lah. Sumangga sekecakaken darumiyin. Heeh. Wong saiki pemudang kan gitu kan. Ya. Awake dhewe didar-darke kan. Ya. Kula tak siram liyin. Siram iki ya dienggo wong sing luwih tuwa kan. Awake dhewe adus ya adus kan gitu. Kan bahasa-bahasa itu kadang salah kaprah kan gitu. Itu dari bahasa. Hal sepele to, bendina lho sendiri. Lah. Ya, monggo darum yen lah kanggo wong liya ora apa-apa. Nek dhewe didar-darke, nek arek dhewe karo anake sama anak kita nggak masalah, kita didarkan kan gitu. Lah, bahasa Jawa itu jelian. Dari hal segitu bahasa loh. Itu jeli, ya kan? Ana krama halus, krama inggil, krama apa basa ngoko kan gitu kan. Nah, makanya kan nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu ke apa ya namanya, ke pengetahuan, nggak usah terlalu jauh itu dulu dari bahasa lah. Kita dibahasani wong ki seneng Mas, ya sumangga monggo didarungi disekecakaken gitu. Kan enak ya toh. Nah terus ana tembung Mbak, monggo Mas. Ya ini Jawa apa enek? Anjakar. Celuk jenenge ya toh. Ya toh. Monggo diajeng, monggo Kang Mas. Halo. Nah, dengan kelembutan bahasa itu otomatis akan mempengaruhi tingkah laku, Mas. Ya toh. Nek wis wong tingkah lakune alus kan mesti
pikir kalau rasane kan ayo halus to. Nah nek halus kan berarti menggambarkan sifat kasih. Welas asih. Bener. Ya toh? Nah saiki wong saiki gampangan aku dibukane nyalah-nyalah aku ngomong kasunyatan Iya, wae. iya. Ngomong saiki kaya wong pasar kan. Lho to. Wing ini. Ya lho. Orang Jawa tidak mendidik untuk itu kan. Mbok sing sareh kan. Ya kan gitu kan. Kita wong Jawa dhisik kan Jawa sing dhisik lah. Itu kalau berbicara itu nganggo tata. Makane wong Jawa ngajarake tata krama ya. Gitu. Nah, nek liwat kita jalan di depan orang tua, nyun sewu. Ya, kamangane kan ngono. Nah, sekarang gini Mas ya. Ajaran Jawa ini kan sudah lama kan. Jadi orang Jawa sebelum mengenal agama sudah mempunyai kepercayaan kapitayan. Nah, leluhur kita dulu itu sudah tidak diragukan lagi tentang kelebihan ya kan. Dia sudah mengenal Tuhan lebih dulu sebelum agama itu masuk ke kita kan. Jadi sudah mumpuni lah leluhur kan. Jadi sudah bisa membedakan mana ini yang pantas, yang layak, mana ini yang salah, dan itu sudah bisa membedakan. Nah, kenapa ketika agama ya kan, ketika ada kepercayaan masuk ke tanah Jawa, ke Nusantara, sedangkan leluhur kita sendiri sudah tahu, sudah paham kan, mana ini yang jelek ya kan, mana ini yang buruk, mana ini yang baik dan sebagainya. Nah, kenapa beliau secara sukarela menerima? Ibarat gini ya tuh. Jadi kan orang Jawa Iya. duwe tata krama ya toh ya toh jenengan untuk tamu iki jenengan dasare wong Jawa di tata krama duwe sifat welas asih lembah manah ya toh Iya. ketekan tamu wong iki sak karepe dhewe mesti jenengan wong Jawa kan modelnya ora saklek kan nggak saklek gitu loh tahu maksudnya Iya, betul. nah walaupun ada yang nggak mengenakan tuh disumbangake keunikan orang Jawa di situ. Makanya saya bilang di dalam keilmuan kehidupan itu tidak melulu antara benar dan salah. Nah gitu. Tapi ketika benar dan salah ini tidak memiliki keluhuran, sama juga bohong. Makanya orang Jawa itu mendidik tentang budi pekerti keluhuran, luhur, nah gitu, kemuliaan. Kita memuliakan, ya. Nah, orang Jawa kalau ada tamu itu tamu adalah raja, itu mas. Wis dirajake diajeni, ning sing dirajake iki ora krasa kan. Lah, makane kan wong Jawa kajake rasa rumangsa krasa. Lah sing dadi tamu niki ora duwe adat seperti itu. Ya, Mas. Iya. Nah, iki sing rumangsa bener, ya toh? Sing di rumah iki mung geleng-geleng. Ya yang sado palon itu. Mung ngene-ngene kita. Kok orang ditata krama kan. Nah, mung dibatin kan gitu. Kan ibaratnya seperti itu. Nek jenengan ditamu ngono gitu. Iya. Ya toh Mas. Gampangannya seperti itu. Makanya kan saya kembalikan keilmuan tentang kehidupan itu tidak melulu antara benar dan salah. Ketika benar dan salah itu tidak dilengkapi dengan sebuah keluhuran, ya kan? Nah keluhuran itu apa? Ya saya itu tadi contohnya itu dari bahasa, ya. Apa? Bagaimana cara menghargai orang, memanggil orang, ya toh? Nah orang Jawa ngajar kayak itu. Nah, apa gak kelingan? Makanya kan dibilang, kok nek aku ngomong ini, kok dikira ngunggun ke Jawa kan? Nah itu loh. Kadang-kadang gini, makanya kan ketika baru barang itu masuk ke telinga, apa sesuatu itu masuk ke telinga kita itu di makanya malah kemuning malah mas, ketemu nih yang wis wening kan? Iya. Kemuning ketemu nih yang wis wening, dan nek wis wening lah ketemu kan gitu. Lah urung ketemu wis di telan mentah, iya toh mas. Akhirnya ya keleleken kan ngono. Nah, makanya kan ngono.
Makanya iki saiki lho. Aku dididik sama orang tua saya, bapak ibu saya. Makan nih lho, kalau kecap itu lho diseneni Mas. Tenan itu. Emang dididik emang aku dari kecil emang dididik sama orang tua aku seperti itu. Dididik nganggo tata krama. Jadi mangan kecap itu seneni Mas. Nek ngomong aja, nek makan aja. Ora tahu ibuku, bapakku tuh nggak pernah ngomong makan, nggak maem. Itu. Nek nyeluk saya ya, nek manggil saya Li, gitu. Nah itu wong Jawa. Memanggil anaknya aja Li, kalau cewek kan wo kan gitu. Nah sama anak aja menghargai kan gitu.